bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Yuk adik-adik Awesome Kids yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kita mau bangkit berdiri. Kita mau pakai tangan kita, kaki kita, tubuhnya boleh digoyang-goyangin untuk memuji Tuhan. Sekali lagi dari terbit matahari, boleh ikut gerakan Tiffany ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik Awesome Kids, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sedikit sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami buka hati kami, telinga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar boleh tertanam, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang hidup, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Sisi akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1-15 tentang 5 roti dan 2 ikan. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian ya. Yohanes 6 ayat 1-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai
yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkirkan pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang 5 roti dan 2 ikan, di mana ada seorang anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengucapkan syukur akan 5 roti dan 2 ikan, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak. Wow, Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan bisa dibuat menjadi sangat banyak dan dimakan banyak orang. Nah, sisa berapa? Pinter, sisa 12 bakul. Wow, dahsyat ya Tuhan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak khawatir akan apa yang kita makan, kita minum, bahkan segala keperluan kita di dunia ini, karena Tuhan Yesus sumber segalanya. Dan yang kedua, Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anak untuk tidak egois. Wah, egois? Apa sih sifatnya egois? Egois itu sikap mementingkan diri sendiri, sikap nggak mau berbagi dengan orang lain. Contohnya, kalau adik-adik punya makanan banyak nih, ada temennya yang minta, mama papanya minta, boleh enggak? Dikasih enggak? Atau janganlah, buat aku aja makanannya biar aku kenyang sendiri, yang lain mah gak usah kenyang, gak apa-apa kelaparan. Wow, anak Tuhan gak boleh seperti itu ya. Anak Tuhan harus berbagi. Nah, adik-adik ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang tidak boleh khawatir dan tidak boleh egois, harus belajar berbagi. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau buka ayat hafalan. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, adik-adik,